4 lilin. Kamera bisa menunjukkan ke lilin. Saya mau lilin-lilin 1, 2, 3 sampai 4. Kita refleksikan adalah diri Anda dan saya. Adalah seluruh kehidupan Anda dan saya. Adalah seluruh nyala yang dinyalakan oleh Tuhan Anda dan saya. Di tengah tantangan pergumulan perjuangan kurang lebih 10 bulan. 10 bulan. Karena inilah minggu Advent terakhir. Sebentar lagi, beberapa hari lagi, kita akan masuki Natal, lalu kita akan menjelang tahun 2021, tahun baru, yang kita belum tahu seperti apa. Tapi yang kita tahu pasti Bapak Ibu dan saudara-saudari, Tuhan akan terus menyertai kita, memberkati dengan kasih karunia-Nya. Yang pertama dari bagian teks kita saat ini, sesuai juga dengan tematik kita, untuk kemuliaan Allah. Kita baca sama-sama, untuk kemuliaan Allah. 1, 2, 3 kita katakan, untuk kemuliaan Allah. Sekali lagi, untuk kemuliaan Allah. Yang di rumah juga demikian, dan biarlah semua Anda dan saya, ini menjadi kekuatan semangat dari diri sendiri. Vaksin sedang kita nantikan. Seluruh negara, suku bangsa berjuang di titik itu. Tapi kadangkala kita sudah mulai tergoda mencuri kemuliaannya Tuhan. Anda mengerti maksud saya? Tiap negara berebut untuk mengatakan kami lebih dulu. Produk kami lebih oke. Kami menggunakan vaksin yang lebih mantap. Tapi tidak ada yang benar-benar mantul. Kita sering juga gunakan istilah itu, bukan? Yang benar-benar mantul adalah karena vaksin sendiri bukan sebuah satu-satunya jalan keluar. Kita percaya dan kita doakan Tuhan akan terus limpahkan hikmat kepada seluruh manusia global, kepada semua negara, kepada suku bangsa apapun, kepada agama apapun, terlebih gereja-gerejanya, kepada Anda dan saya termasuk khususnya. Untuk Tuhan limpahkan berkat solusi, baik vaksin maupun yang lainnya. Coba lihat ayat 27, mari kita maknai keberadaan tafsiran dan teks kita ini dengan sekarang hari ini di pandemi kita. 27. Bagi dia, bagi Allah, cuma bagi dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, sampai kapan? Jadi lihat, hidup Anda dan saya bukan hanya di pandemi. Hidup Bapak Ibu Saudara-saudari yang di rumah bukan hanya pandemi. Ini akan berlalu. Aminkan, imankan itu. Bukan untuk menggampangke, tapi justru untuk lebih mewaspadai. 3M, tidak akan bosan-bosan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Bisa juga 4M, 5M. Jangan puas dengan kemuliaan, sudah pakai masker, sudah selalu jaga jarak, sudah selalu cuci tangan kok kami Pak Pendeta. Makananmu gimana? Makananmu.
Kalau makanan gizi yang bergizi tidak masuk, bagaimana dengan imun? Dan berbagai kebiasaan baik yang lain. Yuk, bawa terus sekali lagi seluruh pelajaran pandemi ini. Sampai dengan hal-hal yang mendasar. Ada 3 hal mendasar, saya langsung saja, waktu kita singkat. Yang kita pelajari di pandemi ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Pertama, Tuhan. Kita kembali lagi dikuatkan dengan kerinduan memuliakan Tuhan. Kedua, keluarga. Kita seringkali menyederhanakan hal-hal 2 ini, Tuhan dan keluarga. Tapi pandemi menyadarkan Anda dan saya bukan? Bahwa keluarga betul-betul grace, anugerah yang indah, kemuliaan yang memuliakan Anda dan saya. Yang ketiga, mengelola hati yang damai dan sejahtera. Ini yang dimaksud oleh bagian penulis saat ini. Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Jangan cuma mengandalkan dan sombong dengan kemuliaan intelektualmu katanya. Karena Roma demikian cerdas. Orang-orang Roma demikian tinggi secara kemampuan rasional. Tetapi miskin sekali dalam hal-hal batin, spiritual, iman mereka. Hari ini akan ada pelayanan oleh Tuhan kepada teman-teman kita yang CD dan baptis. Saya mau mengawali, kami turut bangga dan bersyukur kepada Tuhan untuk kalian. Sekali lagi jangan lihat ini ya teman-teman sebagai ya sudahlah pokoknya sudah ikut kelas ya, masa udah capek-capek berjuang ikut kelas, masa tidak di CD dan tidak dibaptis, bukan. Ini baru awal. Perjalanan ini akan mengawali seluruh perjalanan ke depan. Untuk apa? Itu tadi. Hal-hal mendasar akan terus menjadi pergumulan perjuangan kalian. Bersama kami semua, bersama orang tuamu, bersama semua kakak adik dan keluarga. Tuhan, keluarga, dan mengelola hati untuk hidup di dalam hikmat bijaksana. Yang kedua, proaktif dengan karya. Sama-sama lagi bilang, hanya 2 poin. Proaktif dengan karya. Kalau tadi dengan diri sendiri, sekarang bilang dengan kiri kananmu, monggo, ya. Anda semua kita semua sudah protokol kesehatan, enggak usah terlalu keras ngomongnya, tapi boleh lirik 1, 2, 3 gitu ya. Itu siapa itu sebelah kiri? Itu siapa sebelah kanan itu ya? Nah, jangan-jangan kita pulang masih bertanya-tanya, itu dari siapa ya? Oke. Ya. Oke. Mari memaknai ini. Bukan untuk sekedar lihat kiri kanan, tetapi kita mau akhiri Advent kita, menanti kedatangannya kedua kali, juga sebentar lagi merayakan Natal dan Tahun Baru, bersama-sama, bukan diri sendiri. Katakan kiri kanan, proaktif dengan karya. 1, 2, 3. Proaktif. Kata karya itu ada di 26, bukan eksplisit ada. Tetapi pemaknaannya, Roma 16 ayat 26. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah. Dan keterangan yang terakhir itu menjadi kekuatan. Jadi sudah dinyatakan oleh perintah Allah yang abadi. Fenomena akan berganti. Peristiwa akan silih berganti. Suka, duka, tangis, tawa, terang, gelap, terang lagi. Seperti cuaca kita sekarang ini, betul? Itu akan terus silih berganti. Tapi yang abadi adalah sabda, perintah, bahkan rancangan Tuhan. Telah diberitakan, karya itu memberitakan. Telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi,
kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Karya, berkarya, itu adalah memberitakan dan juga membimbing, di sana dikatakan. Di satu kelas kehidupan jadi murid, tapi juga menjadi anak-anak Tuhan, umat gereja Tuhan. Di satu kelas kehidupan lain kita harus siap menjadi guru. Di satu kelas kita menerima karya Tuhan tiap waktu. Di satu kelas kehidupan yuk menjadi penyalur dan mewartakan karyamu, talenta, kemampuan di tengah kesulitan apapun. Membawa keindahan kepada banyak orang. Memberikan senyum. Di pandemi ini saya sudah berkali-kali katakan dalam ibadah kita. Dalam tiap PA juga. Ini tambahan lagi selain yang 3 tadi. Ada 2 S yang dibutuhkan. Apa itu? Semangat, sukacita. Bagikan, wartakan, bahkan bimbing di dalam urapan Roh Kudus orang lain. Semangat, sukacita. Saya akan menampilkan beberapa karya mewakili dari umat. Saya yakin tiap orang yang hadir di sini maupun yang di rumah juga, kita sudah boleh diberi potensi, talenta, ya, kemampuan, skill, pengalaman untuk terus berkarya. Di pekerjaan Anda, maupun di sekolah, di kuliah Anda, itu juga karya. Tapi juga di lingkungan RT RW, ada umat kita, jemaat kita yang bahkan menjadi ketua RT, pengurus RW, terus lakukan itu menjadi garam dan terang. Anda menjadi pemimpin di perusahaanmu, Anda menjadi staf di perusahaanmu, Anda menjadi bagian apapun, itu semua indah di hadapan Tuhan. Lakukan dengan setia, menghasilkan karya-karya terbaik. Sekali lagi, sesulit apapun, seberat apapun di tengah keadaan pandemi ini. Saya mau menampilkan ini. Ini lukisan karya seorang eyang kakung di jemaat kita, Bapak Danar Dono. Pak Danar, kita juga doakan karena nanti di dalam doa syafaat lebih lagi. Juga baru ditinggalkan oleh kekasih hati beliau, Eyang Putri yang kita sayangi dan hormati. Salah seorang pemuji Tuhan. Dua-dua beliau ini suka menyanyi, aktif dalam pelayanan di wilayah, paduan suara, di Adiosuo, lansia. Tuhan memanggil Ibu Danar Dono. Khotbah ini saya siapkan saat-saat Pak Danar juga setia sekali mendampingi Ibu Danar Dono. Saya mau menampilkan ini untuk menjadi semangat sukacita untuk kita semua. Proaktif sebagai saksi. Beliau terus berkarya dengan kemampuan yang Tuhan beri lewat lukisan-lukisannya. Yang berikutnya ada masakan kue-kue yang dibuat oleh salah seorang guru sekolah minggu kita, Mbak Risni. Pasti semua kenal. Banyak yang lain yang juga hebat-hebat soal kuliner. Ibu-ibu, mbak-mbak di sini, apalagi bapak-bapak juga di pandemi ini tiba-tiba muncul talenta jadi koki. Betul? Tapi saya menampilkan Mbak Risni karena dia dari betul-betul tidak bisa menjadi rindu dan kemudian rupanya Tuhan kasih kemampuan dan bisa. Mbak Risni bahkan seringkali menggunakan apa yang ada, yang tersedia dan itu menjadi sesuatu, karya, dan itu dibagikan bagi keluarga dan orang-orang terdekat dalam rumahnya. Dan terakhir, mari terus proaktif berkarya
Kali ini saya mau menampilkan bukan pribadi, bukan karya pribadi yang mewakili karya-karya pribadi dari umat jemaat kita semua. Kami GKJ Nehemia. Karena ini juga ditonton oleh banyak orang. Tapi izinkan dengan rendah hati, kalau Rasul Paulus bilang bukan untuk kesombongan, tapi ini untuk kebanggaan kami pada Tuhan, adalah karya dari panitia. Panitia Natal hingga tahun baru, bahkan ulang tahun, sebentar lagi kita akan 50 tahun. Ini juga karya Tuhan luar biasa. Dengan drone oleh teman-teman multimedia dengan karyanya, menampilkan pohon Natal di dalam, maupun Bapak Ibu Saudara kalau malam bisa sedikit mampir atau lewat di depan gereja, dan ini kesaksian luar biasa lewat lampu-lampu yang berbentuk pohon Natal. Ini yang di dalam. Kalau yang di dalam gereja kita sudah bisa melihat bersama-sama, tapi untuk yang di rumah kami mengajak untuk kita Bapak Ibu dengan penuh membawa semangat dan terus mau bersaksi proaktif dengan penuh sukacita. Ini karya kita semua, khususnya melalui panitia. Salib tetap di atas yang terutama. Pohon Natal berbentuk menuju kepada satu titik. Refleksi yang kuat tentang itu adalah seluruh potensi proaktif, setia, berkarya, bersaksi untuk Tuhan. Ini yang di depan. Indah sekali, bukan? Di dalam tanda hati itu ada angka 50. Kalau Bapak Ibu nanti bisa lihat yang sudah ada di sini hadir, nanti pulang bisa dilihat. Bapak Ibu, saya tambahkan penjelasan untuk yang di rumah. Itu dia, 50. 50 tahun. Perjalanan komunitas orang percaya, kita semua, 50 tahun. Dan terus akan selamanya, Tuhan akan berkarya. Dan kita terus akan dimampukan untuk berkarya di setiap studi, sekolah, kuliah, khususnya pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Dan teruslah Bapak Ibu Saudara-saudara semakin proaktif. Mari semakin proaktif dengan karya untuk kemuliaan Tuhan. Selamat Minggu Advent keempat. Selamat menjelang Natal dan juga tahun baru, juga ulang tahun gereja kita yang ke-50. Tuhan Yesus memberkati.